Yang ada 253 akan dikurangi. Pemerintah akan meneliti. Yang sudah nggak aktif akan ditutup. Terlalu banyak 253 sinode di Indonesia ini yang terdaftar. Gila betul. Berarti ada 253 doktrin di Indonesia. Belum yang yayasan-yayasan. Maka itu firman apa yang kita sampaikan? Harus segala firman utuh, lengkap. Nah, saya kenapa bisa menemukan hal-hal ini? Karena Roh Kudus ngajar saya tanya. Saya bilang, Papa saya takut. Saya ngajar bisa salah. Betul gak? Karena manusia kok. Saya takut. Beritahu saya supaya saya gak salah. Sampai saya berkata kepada Bapa di surga, Papa sih terlalu sabar, saya bilang. Kenapa firman itu tidak ditegasi saja? Ngerti kata-kata saya, saudara? Bukankah dia terlalu lunak kalau kita lihat itu? Sebab masing-masing kita bisa menafsirkan sendiri, toh? Ini yang berbahaya, saudara. Maka itu saya, maaf kalau saya ceritakan saya kalau mengajar, saudara, tiap kali saya bicara tentang hal apa saja, saya terlatih oleh Roh Kudus harus tunjukkan ayatnya di mana. Ada banyak pendeta, kalau mereka khotbah, itu saya juga kagum satu saat. Kagumnya begini, bisa keluar macam-macam buku, penulis ini, pengarang itu, di tahun ini semuanya. Hebat sekali. Tapi saya mau katakan, itu khotbah yang salah. Kenapa salah? Yang ditulis firman aja nggak habis-habis kita ajarkan. Kenapa ngambil orang lain punya? Loh, betul tidak? Maka itu jangan merasa hebat kalau kita ngajar. Oh, saya baca buku ini, saudara, saya buku ini, pengarangnya ini. Enggak. Kita sudah keluar dari segala firman itu tadi. Harus semuanya dasarnya cuma satu, Alkitab. Kita boleh baca buku, boleh dan harus. Tapi bukan untuk kita pakai untuk melayani. Kita untuk pengetahuan kita sendiri. Nah, saya tanya, bagaimana caranya supaya saya nggak salah dalam menafsirkan ini? Ternyata Roh Kudus mengajar gini kepada saya. Semua pengajaran itu seperti jalan hidup. Betul, saudara? Jalan toh, di mana orang lewati jalan. Itu pengajaran-pengajaran. Nah, begini pertanyaan Roh Kudus pada saya waktu itu. Apa bedanya Daniel jalan setapak dan jalan raya? Saya bingung pertama, kenapa ditanya ini? Apa bedanya jalan setapak dan jalan raya? Siapa bisa jawab? Saya kembalikan pertanyaan itu kepada saudara juga. Karena seperti itu saya ditanya waktu itu oleh Roh Kudus. Ya, oke, kita semua punya gambaran, bukan? Begini jawabannya. Jalan setapak itu kalau enggak dilewati lama, dia hilang. Betul enggak? Karena ya, enggak ada tandanya, enggak ada batasnya. Semua jalan raya minimal ada 2 garis, kiri dan kanan. Kalau tidak, tabrakan semua itu. Nah, begini Roh Kudus ngajar. Selama kamu menafsirkan Alkitab di dalam 2 garis ini, kiri dan kanan, dan kamu tidak keluar, kamu aman. Saya tanya lagi, apa garis kiri dan kanan itu? Ternyata gampang jawabannya. Masih ingat dari Yesus berfirman, hanya ada 2 hukum yang terutama. Yang kiri, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap semuanya. Garis yang kanan, kasihlah sesamamu. Wih, saya kagum pada pewahyuan itu. Doktrin tidak ada di dalam 2 garis itu. Dengarkan, di mana buktinya bahwa doktrin gereja tidak ada di dalam 2 garis itu? 1, mereka tidak mengasihi Tuhan dengan segenap, mereka mengasihi dirinya sendiri. Karena begitu ada orang gak cocok dengan doktrinnya, dipinggirkan.
Betul? Mereka tidak mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya yang Tuhan minta. Nggak mau tunduk pada doktrin itu, keluar. Ternyata gampang. Selama kita belajar firman dan mengajarkan firman, saudara dan saya harus ada di dalam dua garis ini. Kasih Tuhan dan kasih manusia. Nah, makin ketemu saya. Ternyata orang yang melayani Tuhan dalam tanda kutip tadi, itu tidak mengasihi manusia. Saya bisa buktikan. Yang sudah pernah berasal dari gereja-gereja yang seperti itu akan tahu. Saudara, semua gereja, apalagi yang karismatik, yang kebaktiannya satu kali hari Minggu bisa lebih dari 3 kali, lebih dari 4 kali, itu semua pelayan di gereja itu capek berat kalau Minggu. Kenapa capeknya? Minggu buat orang-orang Kristen seperti itu menyengsarakan. Begitu Sabtu sudah tersiksa. Aduh, besok bangun pagi, aku mesti nyiapkan ini, aku mesti worship leader, aku mesti latihan musik, aku mesti ini. Terus gembalanya, kalau pemimpin pujiannya miring-miring, musiknya nggak betul, selesai kebaktian dimarahi habis. Kamu nggak betul main musik, nyanyi salah. Lalu Jumat nggak datang lagi tuh minggu depan. Betul? Pernah tahu hal seperti itu, saudara? Nah, mana mengasihi manusia? Ini menyiksa. Betul enggak? Menyiksa sekali. Menyiksa orang luar biasa gereja ini. Capek sekali pelayanan mingguan itu capek. Yang pernah pasti tahu itu. Melelahkan sekali. Apalagi rutinitas. Dengarkan ini. Jadi apa saja yang kita temukan di kitab suci kita, asal di dalam garis mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, kita aman ada di situ. Kita aman ada di situ. Apa saja yang kita buat, nah itulah segala firman. Maka itu jangan pegang doktrin. Kalau saya sih memang tidak pernah menganjurkan, nggak ada untungnya kok mempelajari doktrin. Karena itu semua logika manusia. Tapi Alkitab itu Alkitab. Harus berdiri sendiri. Kalau saudara masih ingat salah seorang senior kita, almarhum Bapak Yesaya Sunarso. Suatu hari saudara, saya pas di Lawang, Pak Narso datang. Saya di kamar bersama Yeremia Rim. Nah, Yeremia lagi belajar. Dia punya berapa tafsiran Alkitab. Dia pakai bahasa Inggris, bahasa yang lain dia ngerti. Pak Narso datang, dia marah. Wih, saya kaget. Saya nggak tahu kenapa marah pertama kali. Tapi di situ saya belajar. Dia bilang, Yer, singkirkan semua buku yang lain. Kalau kamu belajar Alkitab, lalu kamu pakai buku-buku pendamping yang lain, kamu merendahkan otoritasnya. Saya itu bengong. Kenapa dia marah? Saya belum sempat tanya. Saya mau tanya, Pak Narso kenapa marah? Saya mau dia Pak Narso. Itu dia pakai lafal Arab. Alkitab itu dari bahasa Arab, bukan? Kamu tahu arti Alkitab? Al itu di atas segala-galanya. Kitab itu buku. Buku ini induknya segala buku. Tidak ada buku yang lain sebelum buku ini. Dan dia yang pertama. Jadi kalau kamu menyejajarkan dia dengan buku-buku yang lain, kamu menghina otoritasnya. Lalu Pak Narso berkata, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Enggak usah dibantu dengan buku yang lain. Nah, di situ saya tanya, gimana Pak Alkitab itu menerangkan Alkitab itu sendiri? Saya pakai teori itu sampai hari ini. Satu hari kalau kita belajar di satu bagian, contohnya Yohanes 17:8 kita baru baca, kita nggak ngerti, tutuplah bagian itu. Berarti belum waktu kita untuk mengerti. Suatu hari nanti, entah berapa minggu, berapa bulan, bisa berapa tahun, di bagian lain dari Alkitab kita baca, loh ini keterangannya. Baru kita balik lagi ke Yohanes 17:8. Nanti saya akan tunjukkan salah satu buktinya. Belajar Alkitab dengan prinsip Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri.
Tidak perlu dibantu dengan buku-buku yang lain. Dan saya setuju prinsip itu sampai hari ini saya pakai.